وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengumpulkan kita di majlis-majlisnya, dibacakan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadir bersama kita di sini Kami Iyam Al-Habib Ahmad bin Alwi Aidid dan waladuh Al-Idrus, Ahmad bin Alwi Al-Idrus, dan ibnuhu wa waladuh, ini jadi ingat itu, dan semua pada guru-guru kita di sini. Alhamdulillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkat mereka taufik untuk mengamalkan kita punya ilmu dan memberikan kita barakat dan mengabulkan segala hajat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengingatkan kita di fasal yang baru. Dia mengatakan wa alaika rahimakallah. Mau baca dulu ada? Langsung aja. Wa alaika rahimakallah bi talabil ulumin nafi'ah allati tu'arrifuka ma aujaballahu 'alaika wa ma harrama. Beliau mengatakan di sini, katanya sehendaknya kalian, kata beliau, yang senantiasa Allah rahmati bi talabil ulumin nafi'ah, untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau di sini memberikan sifat ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang kita tidak diberikan taufik untuk mengamalkannya. An-Nabi SAW mengisyaratkan, katanya, kata beliau SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah taufiknya atau hidayahnya, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ini ilmu tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang seperti ini tidak bertambah kepada Allah kecuali nambah jauh. Ilmunya membuat dia nambah jauh dari Allah. Nah, maka kita disuruh, diperintahin, dirasihatin sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, mencari ilmu yang bermanfaat. Allati tu'arrifaka ma aujaballahu 'alaika wa ma harramah, yang mengajarimu apa-apa yang Allah wajibkan dan apa-apa yang Allah haramkan. Nah, ini perkara yang wajib sama perkara yang haram, itulah yang diwajibkan kita untuk mencarinya. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, al-ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa fi riwayah awal muslimah. Mencari ilmu itu faridatun, hukumnya apa? Wajib. Nah, wajib itu kan sini deh, ma'aujaballah, apa-apa yang telah Allah wajibkan dan apa-apa yang telah Allah haramkan. Seperti apa? Salat, wudu, itu kan wajib-wajib tuh. Nah, itu di situ talabul ilmi faridatun. Belum mengatakan kemudian wa kaifatu ada'il wajibati wa ma yubtiluha, dan bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, wa ma yubtiluha, dan apa-apa yang membatalkannya. Nah, di sini kan kemarin tuh kita bahas perkara-perkara yang membatalkan kewajiban. Jadi satu kewajiban itu dia harus yuafiku nafsul amr, harus sesuai dengan kenyataannya. Tapi kalau ada orang yang yakin dia nggak bawa najis masuk ke masjid, padahal dia najis, nggak sah sholatnya, padahal dia najis. Makanya Al-Habib Abu Bakar ibn Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mendapati muridnya waktu itu Al-Habib Hashim, kalau nggak salah, Al-Habib Hashim Al-Habsyi, mendapati muridnya itu ada kotoran batin. Akhirnya dibilang sama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ente harus mengqadha ibadah ente selama 3 hari ini. 3 hari ke belakang harus diqadha ibadah ente, katanya. Kata Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas. Nah, kemudian ditanya dong sama muridnya, ada apa nih? Kok ana harus qadha? Ana perasaan mengamalkannya sesuai syariat, ya, sesuai ilmu. Nah, tapi kata Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, diajarin. Karena ente waktu itu mendatangi istri ente, kemudian ente mandi, mandi wajib ente, cuman ente nggak ngerasa ada lagi yang keluar. Setelah ente mandi, itu ada lagi yang keluar daripada apa? Daripada sperma ente. Nah, itu artinya apa?
maka ente harus wajib mengqadha ibadah ente. Nah, di sini makanya ibadah itu harus yuafik nafsil amr. Dia harus sesuai dengan kenyataannya. Dia najis walaupun dia yakin gak najis, tetap dia najis. Iya, tetap dikotor. Gitu. Kemudian wakaza ilmu kulli ibadatin masnunah. Begitu juga ilmu setiap ibadah yang sunnah. Karena ibadah yang sunnah ini ada ilmunya juga, biar kita tahu apa maksud Rasulullah SAW mengamalkannya, ya kan? Sehingga ada beberapa salaf, mereka tahu memakan semangka itu sunnah, tapi dia nggak makan. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara makan Rasulullah SAW. Jadi benar-benar dia ngikutin 100%, harus tahu dulu caranya, baru dia mengamalkannya. Au muamalatin aradta fi'laha, atau satu muamalat, ya kan, jual beli yang ente mau kerjain. Apalagi muamalah ini Bapak, banyak pembaharuan setiap harinya. Seperti kalau orang dulu nih nggak tahu tuh namanya beli di Shopee, beli di mana namanya? Beli di Lazada, ya kan? Itu Imam Nawawi juga kalau tahu dia bingung juga sama Imam Nawawi. Kok nggak ada orangnya tapi bisa jual beli ya, justru barang bisa datang begitu. Nah, tapi apakah beliau terus menelantarkannya? Tapi beliau harus memutar otak. Jadi setiap zaman itu ada ulama-ulamanya yang akan memutar otak dan akan memberikan solusi-solusi akan perkara-perkara yang baru dalam muamalat di sini. Nah, itu harus kita tahu juga. Jadi kita nggak bisa itu mempelajari ilmu-ilmu fikih yang dahulu tanpa menyikapi yang zaman sekarang. Kita harus juga tahu menyikapi zaman sekarang. Gimana cara kita menyikapinya, tahu sikap menyikapi muamalat yang zaman sekarang, itu menanyakan kepada mufti. Karena mufti mereka yang akan memasak dan mereka akan mengfatwakan kepada kita akan hukum-hukum muamalah yang ada zaman sekarang. Fala yajuzu an taf'ala dzalika hatta ta'lama ma yajibu lahu wa ma yufsiduh. Bahkan katanya kita tidak boleh tuh melaksanakan ibadah-ibadah, ya kan? Walaupun muamalah bukan ibadah, jual beli. Juga dibilang kata Habib Abdul bin Husain, tidak boleh kita melakukannya sampai kita tahu apa yang wajib di dalamnya dan apa yang merusaknya. Karena kalau orang yang main terobos-terobos aja nih, ya udah deh pokoknya gue sholat, pokoknya gue wudhu, udah jadi nih. Nah, itu dosanya dua. Dosanya dia asal nerobos aja perkara yang dia nggak tahu. Kemudian dosa dia batalnya dia dalam ibadahnya. Jadi dosanya dua. Makanya orang bodoh itu dosanya dua dibanding orang yang udah tahu. Kemudian lita'tiya bihi kama amarallah, supaya kita tahu itu semua sebelum kita melaksanakannya, supaya kita tahu apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Wa kadza yajibu 'alaika an ta'lama ma yufsidul a'mal. Kemudian juga kata beliau, kita juga harus wajib tahu untuk yajibu 'alaika an ta'lam, wajib kita tahu ma yufsidul a'mal minal afatil batinah, apa-apa yang merusak amal-amal baik kita daripada penyakit-penyakit yang batin, ya kan? Kayak misalkan gibah atau namimah atau kibir, ya kan? Nah, itu merusak daripada pahala kita. Makanya hatta udah jadi ulama besar, ada satu ulama dia naik kapal laut. Kemudian bersama sahabat-sahabatnya, kemudian dapat goncangan gitu ya, ada badai di tengah-tengah laut, sehingga di sini kita ambil pelajaran, itu ilmu bisa jadi wasilah kita selamat. Dia tawasul dengan ilmu dia punya. Bagaimana kalau kita tawasul dengan ilmu ulama punya? Di ilmu dia punya, itu Allah tenangin itu laut. Dibilang Ya bahar, uskun fa inna fawqaka bahrun la sahilalah. Wahai laut, tenanglah, karena di atasmu ada orang yang kayak laut, bahkan lautannya lebih luas, karena dia punya laut tidak ada tepinya. Maksudnya diri dia ini orang alim besar, dia seperti ilmunya seperti lautan yang nggak ada tepinya. Itu laut tenang langsung. Itu laut tenang langsung karena ditawasul dengan dirinya nih, subhanallah, dengan ilmu yang ada di dirinya. Tapi karena dia sombong, akhirnya ada ikan waktu itu. Nah, ini cerita Israiliyat ya. Israiliyat nih zaman dahulu, zaman Bani Israel. Nah, akhirnya ada ikan ngomong di bawah tuh. Mana tuh orang sombong tadi tuh? Sini. Dipanggil, ente yang tadi sombong sini. Nih dipanggil sama ikan tuh, ada di bawah. Kata ikannya, ente sombong, anak tanya nih. Kalau ente beneran alim, kalau ada satu istri, dia gak adab sama suaminya, akhirnya istrinya dikutuk jadi batu, kemudian itu statusnya gimana?
apakah ditolak atau mati? Diam dia. Ini masalah dikutuk-kutuk ini dia belum pelajarin nih yang begini-gini. Dia diam. Nah, di situ akhirnya apa? Yang jawab ikan. Kata ikannya itu sesuai. Kalau misalkan batunya itu enggak berubah lagi jadi manusia, berarti dia dihukumi mati. Tapi kalau misalkan masih bisa berubah lagi jadi manusia, kiranya itu batunya batu-batu biasa gitu ya. Nah, itu apa? Dia dihukumi talak satu. Boleh dirujuk karena jadi manusia lagi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Saking dia sombongnya, ya kan? Akhirnya dia punya guru apa? Ikan. Guru dia ikan. Jadi nggak bisa itu kita sombong-sombongan masalah ilmu, karena itu merusak daripada batin kita ya. Ada juga satu orang sombong, dia mengatakan, wa in kuntu akhiru zamani latin bimalam tasatihul awailu. Kata dia, aku nih walaupun aku nih jadi ulama mutaakhirin yang datangnya belakangan, tapi aku akan bisa mendatangkan satu usahaku dalam ilmu yang tidak orang-orang dulu dapati, yang tidak orang-orang dulu datangi. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada bocah datang, perempuan ngasih tahu, ente ngomong gitu beneran? Ya udah, orang dulu datangin huruf hijaiyah ada berapa? 29, ya kan, sama Hamzah. Nah, coba itu tambahin dia 30. Huruf hijaiyah disuruh tambahin, di diam. Jadi nggak bisa kita sombong-sombongan di sini dalam masalah ilmu, karena dia merusak apa? Al-afat al-batin, dia merusak apa? Pahala-pahala kita. Kalau mu'jib, kalau ujubi warriyai, seperti ujub, tuh dia bangga diri akan ilmu dia kayak tadi itu. Warriya, dia dia mau dilihat orang. Ditahtadiza minha, supaya kita itu apa? Menjaga-jaga darinya. Jadi jangan sampai ujub, jangan sampai riya. Fataslam laka a'maluka, supaya kita apa? Selamat amal-amal kita. Nyampe akhirat masih ada tuh dihisap amal-amal baik kita ada. Kalau enggak, itu katanya apa? Al-ghibah, al-ghibah tuh dia takulun nar kama takulul hasanat kama takulun narul hatab. Itu penyakit hati, ujub, riya, ghibah atau apa sombong, itu seperti api yang memakan pahala, bagaikan api yang memakan kayu. Jadi nggak kerasa, pokoknya sampai akhirat itu pahala kita habis aja. Karena kita ada nasallahu salamah, ada penyakit batin tadi. Nah, di sini makanya satu ilmu tersebut harus dibarengi dengan ilmu at-tasawuf, ilmu adab, ilmu tasawuf, ilmu hati, ya kan? Ilmu tazkiyah namanya. Penyembuh hati. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, katanya faqihan wa sufian fakun laisa wahidan wa inni wa haqqillah iyyaka ansahu. Satu ilmu fikih dan ilmu tasawuf, janganlah ente jadi salah satunya, tapi harus dua-duanya ente ambil. Kalau kita udah cenderung sama fikih, barengin sama tasawuf. Kalau kita cenderung sama tasawuf, barengin sama fikih harus. Jangan sampai jadi salah satunya. Wa inni wa haqqillah, kata beliau. Dan sungguh aku nih sumpah dengan nama Allah. Iya ka ansahu, benar-benar nasihatin dari lubuk hatiku ini. Kenapa? Karena fadzaka qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Kalau misalkan orang itu cenderung sama fikih aja, qasin, dia bakalan keras hatinya. Lam yazuk qalbuhu tuqa, tidak merasakan hatinya itu ketenangan, tidak merasakan hatinya kenyamanan. Ya kan? Dengan adanya tasawuf kan kita kan merasakan tuh gimana ulama-ulama itu meninggalkan kesombongan walaupun udah besar ilmunya. Gimana ulama-ulama itu meninggalkan mengobati penyakit kibirnya, mengobati penyakit ujubnya, bagaimana dia itu tawadunya, bagaimana mereka itu mempunyai sifat wara. Nah, jadi kita ketika melihat, mengamati dan mempelajari tasawuf, kita bisa dikit-dikit meniru walaupun enggak jauh-jauh banget kita nirunya. Ya kan? Karena bertahap dia. Nah, di situ kata beliau jangan sampai fikih, karena fikih itu kerasin hati, kemudian kita nggak ada yang menyejukkannya. Kemudian kalau tasawuf doang, wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu, tapi kalau kita punya cenderung ke tasawuf doang tanpa dibarengin sama fikih, itu orang bakalan jadi orang bodoh. Jadi dia taunya waro aja, dia taunya tawadu aja, dia taunya ngobatin penyakit-penyakit batin. Tapi dia tidak menambah dengan ilmu zahir. Ya, dia nggak tahu tuh rukun wudu, syarat-syarat wudu, yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib, yang mana yang rukun, dia nggak tahu. Nah, ini orang jadi kata Imam Syafi'i ini jahul. Wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Bagaimana orang bodoh bisa benar, apalagi benerin orang. Nah, makanya harus dua-duanya dibarengin, faqihan wa sufian. Ilmu fikih dan ilmu
tasawuf. Karena mereka para ulama, mereka lah yang paling bertakwa, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka hanya yang bertakwa, yang bertakut sama Allah, mereka adalah hamba-hambanya yang punya ilmu, katanya. Nah, ini takwa ini sangat luar biasa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ makanya di sini di sini sangat luar biasa magam daripada ulama-ulama yang Allah puji dalam Al-Qur'annya. Dalam ayat lain mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat terus daripada orang-orang yang beriman kepadanya dan mengamalkan soleh, kemudian mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat terus derajat-derajatnya. Bahkan dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, kata Nabi, belajarlah ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi hasanah, karena kalau kita belajar ilmu itu itu dicatat kita berpahala sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dirasatuhu tasbih, dan mempelajari ilmunya itu kita dicatat tasbih sama Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas ilmu itu membahas dong, lagi majelis nih, tahu-tahu ada yang nyeletuk nanya perkara masalah fikih, itu membahasnya itu kata Rasulullah SAW, jihad fisabilillah, dihitung jihad fisabilillah. Makanya katanya ketika dalam salah satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang darah para syuhada dengan tinta ulama, mana yang lebih kuat? Di sini dikatakan dulu. Di antara ketika ditimbang yuzanu midadul ulama wa dima'u syuhada yaumil qiyamah, ketika di hari kiamat ditimbang kedua itu perkara tersebut, fala yafdulu ahaduhum 'alal akhar. Memang tidak ada yang lebih berat di antara keduanya, tapi wala ghadwatun fi talabil ilmi ahabbu ilallah min mi'ati ghazwah. Enggak sampai di situ hadisnya dibilang wala ghadwatun fi talabil ilmi, dan salah satu orang yang keluar di pagi hari untuk mencari ilmu, katanya ahabbu ilallah, sangat Allah cintai dia min mi'ati ghazwah, daripada dia keluar untuk perang 100 kali perang. Dia sekali pagi ini untuk nyari ilmu, baik itu ilmunya 1, 2, 3, setengah ilmu pun, yang penting dia niat mencari ilmu pagi hari, itu lebih Allah cintai dibanding orang yang keluar untuk perang 100 kali perang, jihad fisabilillah. Makanya di sini bilang wal bahthu anhu jihad wa talabuhu ibadah, dan kita niat mencari ilmu jatuhnya jadi ibadah. Makanya Imam Syafi'i di malam hari nginep di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya. Nah, ketika nginep, tahu-tahu dia tiduran aja tiap malam. Semalaman tiduran aja. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ini dia tiap hari sebelum Imam Syafi'i datang ke rumahnya, itu dia tiap hari dengar abahnya ini setiap habis sholat pasti doain Syafi'i. Imam Syafi'i hafizahullah wa ra'ahu wa mata'allahu, banyak didoain Imam Syafi'i ini sama abahnya. Sampai Abdullah ini sempat tanya sebelum Imam Syafi'i datang, ya abi, ya abah, ente kenapa sering doain Syafi'i itu? Siapa sih Syafi'i itu? Kenapa ente sering doain dia Syafi'i ini? Dibilang Syafi'i ini kasyamas, dia seperti matahari untuk bumi. Dia seperti itu, banyak dipuji-puji pokoknya Imam Syafi'i oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Syafi'i datang, ternyata pas datang cuma masuk kamar tiduran aja sepanjang malam. Abdullah yang tahu begitu, nah ini apa maksudnya tiduran doang? Kita pada sholat malam, kita banyak melaksanakan ibadah malam, tapi Imam Syafi'i cuma di kamar diintip tiduran doang. Akhirnya besok pagi ditanya, apa yang kau lakukan wahai Imam Syafi'i tadi malam? Oh, tadi malam aku melaksanakan aku memikirkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, ya Humairah, madza fa'alan Nughair. Humairah ini julukan Sayyidina Aisyah. Madza fa'alan Nughair, apa yang dilakukan oleh burung piik, burung kecil. Jadi Humairah ini karena masih kecil dulu ya, dinikahin sama Nabi masih kecil, disuka sama burung-burung kecil yang ada di Madinah. Nabi bercandain dia, apa yang dilakukan oleh burung kecil. Itu bercanda Nabi doang nih, dipikirin sama Imam Syafi'i, mengeluarkan 70 hukum dalam Islam. Dalam satu hadis, Imam Syafi'i semalaman bisa ngeluarin 70 hukum dalam bercandanya Nabi di hadis itu. Imam Syafi'i tercengang Abdullah dengarnya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, asal tahu ini tidurnya begini. Wah, dia bukan tidur ternyata, karena subuhnya nggak pakai wudu lagi, langsung sholat. Ternyata dia nggak tidur, wudu Isya masih ada. Radhiyallahu anhu wa ardhah.
ta'alimuhu sadaqah, dan kita ngajarinnya itu jadinya sedekah katanya. Wa bazluhu li ahlihi kurbah, kita ngajarinnya kepada orang yang ahli jadi kurbah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena ini adalah ajaran-ajaran yang halal dan yang haram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Masjid Nabawi didapati banyak halagoh-halagoh, bundaran-bundaran apa? Orang-orang yang lagi berzikir, orang-orang yang lagi apa? Baca Quran, ya kan? Nah, tapi ada di pojokan Nabi dapatin mereka lagi bahas halal wal haram. Syuf, kita lihat di sini. Nabi duduk di mana? Di dalam hadis itu dibilang Nabi menduduki yang di situ dijelaskan halal wal haram. Nabi lebih senang duduk di halagoh di mana di situ dijelaskan halal wal haram di situ. Nabi nggak duduk di halagoh yang bahas Quran, baca Quran, yang lagi zikiran. Tapi Nabi duduknya di halagoh yang di situ dibahas al halalu wal haram wa bayanun sabilil jannah, dan itu menjelaskan kita akan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin hadis yang kemarin, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa orang yang jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah kasih tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'nisu fil wahsyah wal muhaddisu fil khalwah. Di sini panjang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan sedikit ini kita dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita mendekatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita insyaallah ma'al khair wal lutuf wal afiyah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.